Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Putri Subiantoro. Di sini saya akan mempresentasikan penulisan bad news. Tidak ada seorang pun yang senang mendengarkan berita buruk. Berita baik menyebar dengan cepat, namun berita buruk akan menyebar lebih cepat lagi. Di sini ada tujuan mengirimkan bad news. Yang pertama, menyampaikan berita buruk. Yang kedua, memperoleh penerimaan tentang berita buruk. Ketiga, mempertahankan sebanyak mungkin niat baik dengan penerima. Yang keempat, mempertahankan citra baik organisasi. Dan yang terakhir, mengurangi kebutuhan korespondensi tentang hal tersebut di waktu yang akan datang. Adapun tujuan mengkomunikasikan bad news, yang pertama penerimaan, citra positif, kejelasan pesan, dan proteksi. Ada juga strategi pengorganisasian. Yang pertama, menciptakan audiens dengan tujuan membantu audiens mengerti bahwa bad news menggambarkan suatu keputusan yang tegas. Dan yang kedua, membantu audiens mengerti keputusan. Yang ketiga, membantu audiens agar tetap memberikan goodwill bagi perusahaan. Ada dua pemilihan pendekatan organisasional. Yang pertama dengan metode pendekatan tidak langsung, dan yang kedua pendekatan langsung. Adapun beberapa pertanyaan dalam memilih pendekatan untuk pesan negatif. Yang pertama itu, apakah berita tersebut akan membuat shock? Yang kedua, apakah pembaca lebih suka pesan-pesan yang pendek dan langsung kepada pokok permasalahan? Yang ketiga, seberapa penting pesan bagi pembaca tersebut? Yang keempat, apakah Anda perlu mempertahankan hubungan kinerja yang dekat dengan pembaca pesan? Yang selanjutnya, apakah Anda perlu menarik perhatian pembaca? Apa gaya yang disukai oleh organisasi Anda? Seberapa banyak komunikasi lanjut yang Anda inginkan? Memilih-milih kata positif. Yang contohnya, saya tidak paham apa maksud Anda, dan tolong klarifikasikan permintaan Anda. Seperti itu. Adapun contoh-contoh umum pesan negatif. Yang pertama, mengirimkan pesan negatif tentang masalah bisnis rutin, menolak permintaan rutin, berita buruk tentang transaksi, menolak klaim dan permintaan, komunikasi dalam krisis, menolak permintaan suatu rekomendasi, menolak lamaran kerja, mengirimkan pesan negatif kepada karyawan, memberikan penilaian kinerja negatif, dan mengakhiri hubungan kerja. Adapun bad news tentang produk. Yang pertama, ada kenaikan harga produk, penarikan kembali produk, kadaluarsa produk, produk rusak atau cacat. Poin-poin yang harus diperhatikan dalam mengembangkan pesan negatif ini adalah, yang pertama, kelola waktu dengan hati-hati. Itu pasti ya, kita harus mengelola waktu Anda dengan hati-hati. Yang kedua, bila masalah telah tutup, jangan menyirat bahwa masalah tersebut masih terbuka. Ketiga, tawarkan ide-ide alternatif bila mampu. Jangan menyiratkan bahwa ada bantuan atau informasi lain mungkin tersedia, padahal sesungguhnya tidak ada. Diskusikan. Bila tujuan surat saudara adalah menyampaikan berita buruk, apakah saudara harus memberi saran alternatif pada pembaca saudara? Mengapa iya dan mengapa tidak?
Jika kebijakan berubah, apakah saudara menjelaskan perubahan tersebut kepada para karyawan dan pelanggan dalam waktu yang bersamaan? Ataukah saudara harus menjelaskan para karyawan itu terlebih dahulu? Mengapa? Dan yang ketiga, ketika menggunakan pendekatan tidak langsung untuk mengumumkan keputusan negatif, apakah tujuan dari menyampaikan alasan saudara sebelum menjelaskan keputusan itu sendiri? Di sini ada penulisan pesan persuasif. Apakah Anda akan meyakinkan bos Anda untuk membuka kantor baru? Apakah Anda akan mendorong pelanggan potensial untuk mencoba menggunakan produk Anda? Persuasi. Suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan, tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Adapun tujuan pesan persuasif: menjual ide atau gagasan kepada orang lain, memberikan saran agar prosedur operasional lebih efisien, mengumpulkan suatu dukungan untuk kegiatan tertentu, dan yang terakhir meminta bantuan dana bagi pembiayaan suatu proyek tertentu. Adapun kriteria pesan persuasif: yang pertama, mempengaruhi audiensnya yang cenderung mempertahankan ide atau gagasannya. Yang kedua, lebih panjang, lebih rinci, tergantung pada perencanaan strategi yang cukup ketat. Adapun langkah-langkah menyusun pesan persuasif: yang pertama, analisa audiens. Siapa audiensnya? Apa saja kebutuhan mereka? Bagaimana kredibilitas saudara sebagai penyampai pesan dalam mempengaruhi suatu pesan? Dan yang kedua, mempertimbangkan perbedaan budaya, membantu dalam memuaskan kebutuhan audiens. Yang kedua, membantu bagaimana audiens memandang saudara itu seperti apa. Ada yang ketiga, pendekatan organisasional. Berdasarkan kemungkinan reaksi audiens terhadap pesan yang akan Anda sampaikan, ada dua metodenya. Yang pertama, pendekatan tidak langsung, dan yang kedua, pendekatan langsung. Apa yang diperlukan dalam mengembangkan pesan persuasif? Yang pertama, menetapkan kredibilitas. Kapabilitas untuk dapat dipercaya orang lain itu melalui fakta, public figure yang baik, kemampuan skill, dan pengalaman. Adapun kerangka argumentasi seperti perhatian, perkenalkan kepada audiens suatu ide yang membuat mereka itu mau mendengarkan. Yang kedua, minat. Pasti ada minat. Hubungkan pesan dengan manfaat yang akan diterima oleh audiens. Dan yang ketiga, hasrat. Buat audiens mengubah keinginannya dengan penjelasan. Dan yang terakhir adalah tindakan. Sarankan tindakan spesifik yang diinginkan dari audiens. Dan selanjutnya, komponen pesan persuasif: menarik perhatian, membangun minat, mengurangi penolakan, memotivasi tindakan. Menarik perhatian itu juga ada caranya dengan menawarkan bebas, janji, pertanyaan, kutipan, fitur produk, dan kesaksian. Membangun minat pun ada juga daya tarik rasional, dan juga ada daya tarik emosional, deskripsi produk, manfaat pembaca, dan fakta. Mengurangi penolakan ada beberapa, yaitu tentunya kesaksian, beri garansi, percobaan gratis, sampel, tes kinerja, dan polling. Memotivasi tindakan: memberikan hadiah, insentif, penawaran terbatas, tegang waktu, dan garansi.
Dan yang ketiga, memiliki daya pemikat ada 2. Contohnya pemikat emosional yang memberikan nilai kenyamanan, keamanan, dan penghargaan. Dan yang kedua, pemikat logika yang mencakup analogi, induksi, dan deduksi. Pertimbangan etikanya itu memiliki contoh. Yang pertama, permintaan persuasif untuk melakukan tindakan. Kedua, presentasi persuasif tentang ide. Dan yang ketiga, pesan pemasaran dan penjualan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.